Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Nisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching nih Pak, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama saya itu akan mendiskusikan Pak tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati Pak. Dan saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Altirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada si coachee. Dan juga bagaimana coachee tersebut itu merespon Pak, atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Pak, sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Pak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apakah Pak yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini Pak? Ya Bu Nisa, untuk potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot misalnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana sih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Kalau secara spesifik saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif, karena kadang-kadang saya masih agak melantur kalau mendengarkan Bu. Yang kedua itu memberikan pertanyaan berbobot, itu yang ingin saya kembangkan kali ini. Wah, bagus sekali Pak. Kemudian yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana sih yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Sebenarnya saya ingin kunci saya kali ini itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau minimal ya menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya gitu. Oke, bagus sekali. Demikian dulu ya Pak, praobservasi kali ini Pak. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Nisa atas kesempatannya. Oke, sama-sama Pak Dirman. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Pak Dirman, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Ros? Alhamdulillah tidak begitu baik Pak. Kenapa itu? Iya, karena ada beberapa hal yang membuat hari ini hati saya tidak begitu baik Pak. Oh iya. Iya. Jadi saya dengar-dengar Ibu mau cerita nih. Nah ya, makanya saya menghadap ke Bapak, saya mau ceritakan hal tersebut Pak, yang membuat hati saya menjadi kurang baik saat ini. Kira-kira apa itu Bu Ros? Supaya saya rezeki teman. Oh oke. Begini Pak, kan kemarin Bapak sudah pirsa sendiri nih, Ibu Kepala Sekolah itu menugaskan di grup WA bahwa ada surat edaran dari dinas. Oh, yang surat itu. Iya, nah itu kan kita harus mengikuti program pembatik ya Pak. Nah itu kemarin saya sudah melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya sudah mengikuti Pak, pembatik level 1 sudah lolos, pembatik level 2 sudah lolos, dan yang ketiga Ibu Kepala Sekolah juga utusan supaya saya mengikutinya Pak, begitu. Dan ternyata yang pembatik yang level 3 ini luar biasa sekali Pak. Karena kan kita di sekolah tidak hanya mengajar saja, tugas tambahannya banyak. Malah tupoksi kita itu terabaikan, seringnya mengerjakan tugas tambahan. Begitu Pak. Terus kira-kira rencana Bu Ros dari pertemuan ini apa? Rencananya saya pertama ingin bercerita nih kepada Bapak supaya saya ada teman untuk mendengarkan cerita saya. Tujuannya itu nih. Dan saya juga pengen cari solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi. Dari tugas yang diberikan oleh kepala sekolah ini Pak, begitu. Memangnya penting ya tugas itu ya? Oh penting Pak, karena selain kita dapat sertifikat untuk Ekin, juga di dalam pembatik ini saya dapat meningkatkan kompetensi saya Pak. Jadi itu penting. Penting ya? Ya. Nah, dari penting itu, kalau dari angka 1 sampai 10 itu yang sudah Ibu lakukan ada di posisi berapa Ibu sekarang? Dari pentingnya hal tersebut dan saya menjalaninya, saya sekarang berada di posisi
baru posisi 6 atau 7 lah Pak. 6 atau 7. Iya, karena belum optimal. Seperti itu Pak Dirma. Memangnya kekuatan ibu dalam mencapai tujuan itu apa? Kekuatan saya dalam mencapai tujuan itu tentu saja di dalam pembatik ini kan memanfaatkan media pembelajaran atau MPI ya Pak, kita sebut media pembelajaran interaktif yang bisa kita implementasikan di kelas juga Pak untuk anak didik kita. Sebenarnya ini bagus, sangat berpeluang Pak. Cuma karena tugas yang diberikan oleh kepala sekolah itu bersamaan dengan tugas-tugas lain, sehingga dalam saya mengikuti kegiatan tersebut kurang maksimal. Itu tantangannya ya Bu ya? Ya, itu menjadi tantangan bagi saya, sehingga bagaimana caranya saya bisa optimal mengikuti kegiatan tersebut. Dan itu sudah berjalan dengan baik ya Bu? Belum? Ada yang berjalan dengan baik dan ada yang belum Pak. Terus rencana ibu dalam mencapai tujuan itu apa Bu kira-kira? Rencananya karena seperti ini nih Pak, tugas yang diberikan adalah kita membuat media interaktif. Ini medianya ya Bu ya? Iya Pak, ini membuat media interaktif di mana pada awalnya itu saya sama sekali tidak bisa loh Pak. Sudah berjalan baik, alhamdulillah. Dari kegiatan pembatik yang saya ikuti Pak, di situ banyak sekali mentor-mentor, banyak sekali pakar para pembuat media pembelajaran interaktif ya Pak. Nah, ini jadi saya bisa membuat media saya sendiri Pak, yang bisa saya implementasikan juga ke murid-murid saya Pak. Seperti ini. Oh gitu ya? Iya Pak, alhamdulillah itu yang sudah berjalan baik. Tetapi yang belum berjalan baik juga ada Pak. Di antaranya saya tidak bisa memanage waktu saya, sehingga saya melaksanakan tugas pembatik ini, tetapi ada tugas lain juga yang terabaikan. Seperti itu Pak Dirma. Nah, terus bagaimana rencana ibu untuk memanage waktu yang belum bisa dilaksanakan oleh ibu? Ya, untuk memanage waktunya kemarin karena ini tugasnya lumayan banyak nih Pak. Kemarin juga saya sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat lain yang sama-sama mengikuti pembatik juga, sehingga dalam mengerjakan tugas kami tidak terlalu berat karena ada teman untuk berkolaborasi. Strateginya begitu ya Bu? Sehingga biasanya misal kita mengerjakan satu tugas itu sampai 2 jam karena ada teman, kita berkolaborasi bersama, kita cukup mengerjakannya dengan 1 jam, sehingga masih ada waktu 1 jam lagi yang bisa saya gunakan untuk kegiatan lain yang terabaikan pada saat saya mengikuti kegiatan tersebut. Rencananya begitu ya? Iya Pak. Terus komitmen ibu dalam rencana aksi itu? Komitmennya tentu saja saya sudah mempelajari nih Pak aplikasinya sampai saya bisa membuat MPI ini, dan dari kegiatan yang saya ikuti insya Allah komitmennya saya akan menerapkan apa yang sudah saya dapatkan untuk diri saya sendiri, untuk anak didik saya di kelas, dan juga menularkan ke teman-teman rekan sejawat saya Pak. Mulai kapan itu Bu rencananya? Karena ini alhamdulillah sudah berhasil nih Pak, sudah bisa dan sudah saya kirimkan tugasnya. Insya Allah besok saya tularkan ke teman-teman. Begini loh membuat media pembelajaran interaktif melalui Canva dengan mudah. Insya Allah besok langsung saya jalankan aksinya Pak. Ready begitu ya? Iya Pak. Baik Bu Rosi, alhamdulillah Ibu. Ibu kayaknya juga sudah mempunyai gambaran untuk bagaimana menciptakan permasalahan ibu tadi, sudah ada gambaran untuk menyelesaikannya Ibu ya. Iya. Ya, terima kasih sekali nih Pak, sudah meluangkan waktu Pak Dirman, mendengarkan keluh kesah saya, dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan membawa perubahan yang baik untuk sekolah kita nih Pak. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi bisa menghubungi saya juga. Iya Pak, siap. Terima kasih.
Semoga bisa ngobrol lagi ya Bu di lain kesempatan ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Pamit dulu nih Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nisa. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya Pak? Iya, alhamdulillah baru selesai. Oke. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, bagaimana sih perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini Pak? Alhamdulillah sudah plong, sudah lega, jadi baru selesai. Oke. Apa ada perubahan sih Pak dari kehadiran penuh sebagai salah satu hal spesifik yang ingin Bapak kembangkan tadi? Alhamdulillah ada Bu Nisa. Oke. Lanjut. Apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur TIPTA Bu Nisa. Jadi menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur TIPTA-nya bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya Pak, tadi proses coaching yang Bapak lakukan kepada Bu Rosi sudah berjalan dengan baik Pak, dan juga proses alurnya itu juga sudah sesuai Pak dengan alur Tirta, dan juga Bapak itu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Rosi, sehingga Bu Rosi itu bisa menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri. Dan juga coaching sudah dilakukan dan hasil coachingnya. Pertanyaan terakhir nih Pak, kompetensi apa lagi sih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi yaitu dengan lebih mengenal lagi proses coaching dengan alur kita, karena takutnya melenceng dari alur gitu, sehingga saya nanti akan melakukan coaching itu bisa dilakukan lagi. Kira-kira kapan nih Pak menjalani aksinya Pak? Insya Allah besok Bu. Oke, baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Dan semoga observasi kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua.